Di awal film, kita akan berfokus kepada detektif Won-ho yang terkecoh dengan taktik si Cecep yang sangat cerdas. Won-ho menyadari bahwa si Cecep menipunya, bahwa yang Won-ho tangkap bukanlah gembong narkoboy asli, melainkan Brian Lee yang berpura-pura menjadi guru Lee. 1층으로 가십니다. 내 앞에서 이 선생 행세를 한 가슴속 깊이 속지 않게. Lantas siapakah gembong narkoba yang asli? Biar kalian paham, maka tonton dulu Beli Per Satu, linknya ada di deskripsi. Atau kalian bisa nonton di Netflix. Nah, kalau udah beres nonton, balik lagi ke channel House of Movie, oke? Scene berpindah kepada si Cecep dan dua pentol yang melarikan diri dari kejaran Won-ho. Cecep yang bersama Laika lalu menemukan sebuah GPS atau chip di kalung Laika dan ia mengisyaratkan untuk segera berhenti. Dan Cecep menaruh barang tersebut di sebuah ATM. Tak lama kemudian, Won-ho sampai di titik terakhir GPS. Ia menemukan kalung anjing dan sebuah alamat rumah. Won-ho yang tak pantang menyerah, lalu ia mendatangi kantor polisi untuk mengambil barang bukti Park Sun-chang dan mengambil handphone demi melacak keberadaan Cecep. 이유가 뭐냐고 진짜 모르겠어요. Kembali ke mereka bertiga yang sedang makan di warteg, Cecep memperlihatkan sebuah foto para donatur ke para si pentol bahwa mereka adalah investor yang memodalin Brian Lee untuk membuat barang haram. Dua pentol mengatakan bahwa bahan baku atau rempah-rempah sudah disita polisi. Dua pentol juga bertanya siapa yang melakukan semua ini dan mengapa kamu tidak membunuh Brian. Cecep lalu menjelaskan bahwa Park Sun-chang yang melakukan kegaduhan itu sebelum tangannya dipotong dan Brian masih berguna untuk kondisi saat ini. 쓸모가 있어. Cecep berkata bahwa pabrik Brian dan bahan bakunya ada di seluruh negeri. Kita harus merebut bahan bakunya dan membuat Laika. Si pentol bertanya, jadi bagaimana kalau sesudah beres pembuatannya? Cecep menjelaskan kembali bahwa Guru Lee akan datang. Cecep juga mengirim surat dengan tangan Boryong. 어제 보령 손에 초대장을 보냈으니까. Lalu Cecep mengenalkan tangan kanan Guru Lee bahwa dia yang akan mengantar kita kepada Guru Lee yang asli. Scene berpindah di dermaga, kita diperlihatkan si eteh cantik yang bernama Big Knife atau pisau besar. Wanita ini tangan kanan Guru Lee. Pisau besar memerintahkan anak buahnya untuk menjeram pertalit ke para pengkhianat dan seketika itu ia membakarnya. Singkat cerita, pisau besar lalu bertemu salah satu orang yang ia percayai untuk transaksi barang haram. Mereka pun merencanakan bagaimana mendapatkan bahan baku garam laknat itu. Dan pisau besar lalu berencana untuk menuju Korea Selatan. Scene berpindah di rumah sakit, diperlihatkan si eteh cantik yang menyamar menjadi dokter. Dia kemudian melumpuhkan petugas polisi yang berjaga di depan pintu kamar Brian. 신경 쪽 담당입니다. Dengan cepat ia masuk menyelamatkan Brian yang ternyata wanita tersebut adalah asisten Brian. Dalam perjalanan menuju ke markas, si eteh cantik itu yang bernama Eun Guan mengatakan bahwa semua akun keuangan sudah diblokir oleh Cecep. Brian menjawab, sepertinya orang itu ingin diperhatikan. Jika kalah dalam perang, jarahan kapanpun bisa direbut kembali. 전쟁에 패한 이상 분리품이었으니. Singkat cerita, Eun Guan kemudian berada di bandara untuk menjemput kedatangan pisau besar, lalu dibawa ke rompok Brian. Sesampainya di rumah, pisau besar bertemu dengan Brian. Pisau besar ingin melakukan transaksi bahan baku garam laknat, akan tetapi semua bahan baku Brian sudah disita oleh Cecep. Brian lalu menjelaskan, kamu bisa mendapatkan semuanya dari orang ini dengan memperlihatkan foto Cecep. Cecep juga satu-satunya ahli kimia yang memproduksi garam laknat atau bisa dibilang Laika terbaik. 유일한 기술자입니다. 어떻습니까? Kembali ke Won-ho, ia berhasil mengidentifikasi aliran dana transaksi Cecep. 팀장님, 신호 확인
끝냈습니다. 부사년 사망. 낙골당 관리비로 송금했네요. Won-ho lalu memerintahkan untuk mencari catatan perjalanan mereka. Para polisi akhirnya berhasil menemukan gudang pabrik yang dicurigai bahwa Cecep berada di sana. Ketika sampai di sana, gudang itu kosong dan barang buktinya pun telah dibawa Cecep. 그 중에 숨겨진 공장이 있을 거고. Di tempat lain, Cecep dan dua pentol telah sampai di pabrik atau gudang yang terdapat bahan baku pembuatan Laika. Dan benar saja, mereka menemukan alat timbangan. Di saat yang bersamaan, sekelompok orang datang dan menodong mereka dengan senjata. Orang-orang ini adalah para pekerja pabrik yang di-PHK oleh Brian. 뭐야 이 새끼들가. 그게 대리님이셨구나. 오해하신 모양인데. Kemudian, Cecep menjelaskan, kami datang bukan untuk mencuri, melainkan ingin memproduksi garam lakna. Akhirnya, para pekerja percaya dan mau membantu mereka dan mulai bekerja sama dengan Cecep. Pada sore harinya, para pekerja sedang bersantai dan pidut dengan Cecep sambil merencanakan hasil penjualannya, sementara dua pentol membawa anjing Laika ke dokter hewan. Tiba-tiba, dua mobil mencurigakan datang dan inilah yang terjadi. 야 동수, 너 애들하고 가봐. Ternyata itu adalah pisau besar dengan anak buahnya. Para pekerja semua kejor di tempat dan Cecep dijadikan sebagai sandera untuk membuat garam laknat. Di sisi lain, Won-ho berhasil menemukan mereka. Ia pun bersiap untuk masuk ke gedung itu. Sedangkan rekannya menghubungi markas untuk meminta bantuan. Di dalam pabrik, Cecep mengatakan, saya bisa membantumu bertemu dengan Tuan Lee. Dan di sisi lain, Won-ho masuk seorang diri dan menodongkan senjata. 움직이지 마! 자, 이 새끼야. Pisau besar mengarahkan pisau ke leher Cecep, sedangkan anak buah pisau besar baku tembak dengan para polisi. Dalam keadaan yang genting, pisau besar membawa keluar Cecep dari gudang untuk melarikan diri lalu menaiki mobil. Rekan Won-ho berhasil menghambat pelarian mereka dengan menembak ban mobilnya. Namun sialnya, dia telah dibidik oleh seorang sniper. Dan ya, dia kojor di tempat. Akan tetapi pisau besar berhasil melarikan diri. Lagi-lagi, Won-ho gagal dalam pengejaran Cecep. Sementara itu pisau besar dan para anak buahnya membawa Cecep ke tempat Brian yang sudah menunggu di sebuah kapal yang akan berangkat ke Thailand. Kembali ke kantor polisi, Won-ho diceraikan oleh atasannya karena tidak pernah mengikuti perintah. Dia pun diskor selama 6 bulan akibat insiden kematian rekannya. 주면서 말했냐 안 했냐? 딴 놈 건들지 말라고 했냐 안 했냐? 당장 6개월 정직이다. Di dalam mobil, Won-ho meratapi kesedihannya atas kepergian rekan kerjanya. Scene berpindah ke Cecep. Cecep mempertanyakan mengapa Brian menyerahkan lokasiku kepada pisau besar. Brian yang kesinggung menjawab, ini semua karena ulahmu yang seenak jidat. Aku sangat ingin membunuhmu, tapi aku tidak bisa karena aku lagi pilek. 큰칼한테 데뷔치 넘겼습니까? 이 지경으로 만들었으니 이겨버려도 시원치 않겠지만 Ini lagi pilek apa ambeien si Brian ini? Brian menceritakan awal mula ia memulai bisnisnya dan bertemu dengan ahli kimia. 12 tahun lalu, Brian sedang berjemur di tepi kolam. Kemudian ada seorang pria, dia lalu masuk ruangan dan menghabisi pria yang sedang melakukan hasrat nafsu sesaat. Tiba-tiba pisau besar datang dan berkata, mengapa kau selalu mengacau seenaknya? Pria itu juga mengungkit masa lalu bahwa saya hampir pernah membunuhmu, tapi Boryong menghalangiku. Dan jika kau terus mencampuri urusanku, kau pasti akan mati juga. Pisau besar yang rudet tiba-tiba nyacak si ahli kimia.
선생님은 실존한다는 것을. Brian yang melihat kejadian itu tampak cemas dan Brian akhirnya menyadari bahwa Guru Lee benar-benar ada. Scene berpindah ke Won-ho yang sedang menemui pemilik kebun untuk menanyakan keluarga Kim Jae-sok. Lantas si pemilik kebun itu mengetahui tentang keluarga itu, bahwa keluarga itu pernah menanam bunga popi atau opium dan bekerja sama dengan orang Cina. 김재석 씨라고 혹시 아십니까? 애가 우리 아들이랑 동갑이라 현생이 풀인지 뭘 신는다고 그냥 동업을 한댔지 아마. Lantas Won-ho menanyakan siapa nama orang Cina itu. Si pemilik kebun menjawab, saya tidak tahu jelas. Yang saya tahu, keluarga itu hanya menyebut orang Cina itu dengan sebutan Guru Lee. Dengan mendapat informasi yang secuil, Won-ho pergi ke kota Busan. Sesampainya di sana, Won-ho masih berusaha mencari keberadaan Cecep dan Guru Lee. Akan tetapi petunjuknya mengarah ke sebuah sekolah. Ia mencurigai pria yang bernama Lee Yang-guak pernah menjadi guru di sekolah itu. Namun sayang, Lee Yang-guak saat ini ditugaskan mengajar ke Thailand. 하셨고 프로그램으로 태국 가셨네. Ketika di dalam mobil, Won-ho mendapatkan sebuah pesan dari rekannya bahwa ia berhasil melacak mobil yang ditinggalkan di pabrik dan wanita yang membawa Cecep adalah pisau besar. Mereka menuju ke Thailand. Malam harinya di bandara, Won-ho sedang check-in password untuk berangkat ke Thailand. Saat itu juga rekannya datang memberitahu Won-ho bahwa dirinya dimasukkan ke dalam daftar buronan oleh atasannya. Rekannya juga ingin pergi bersama Won-ho ke Thailand, tapi Won-ho mengabaikannya. Scene berpindah kepada si Cinta yang sudah sampai di Thailand. Mereka semua berangkat untuk ke markasnya. Di perjalanan, mobil pisau besar dan Brian melalui arah yang berbeda. Pisau besar dan Cecep telah sampai di sebuah tempat untuk melakukan transaksi narkoboy terbesar pada abad ini yang berkedok sebuah gereja. Cecep kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan itu Cecep melihat produksi garam laknat yang memiliki penjagaan yang sangat ketat. Saat memasuki ruangan rahasia, di mana Cecep harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5 hari dengan produksi sebanyak 5 kg. Cecep lalu bertanya, apakah aku bisa bertemu dengan Guru Lee? 5kg. 그 다음은 뭡니까? 이 선생님 만나뵐 수 있는 겁니까? 질문하라고 한 적이 없는데. Scene lalu berpindah. Brian yang dibawa kukurusukan ke dalam hutan, di mana anak buah Brian yaitu Eun-guan dan rekannya berusaha menyelamatkan Brian dari anak buah pisau besar yang berencana untuk melenyapkan Brian. Dan inilah yang terjadi. Di tempat lain, sampailah Won-ho di sekolah Thailand. Di dalam sekolah dia bertemu dengan guru sekolah dan menggali informasi tentang Guru Lee. Akan tetapi percakapan mereka direkam oleh guru itu. Ketika Won-ho bertanya kepada guru itu, tiba-tiba guru itu menerima telepon. Ternyata yang menelpon itu adalah pisau besar. Guru itu pun membocorkan identitas Won-ho. Dan pisau besar menyuruh guru itu untuk membunuhnya. Sesudah menelpon, guru itu mengajak Won-ho dan mengiming-imingi untuk pergi ke rumah Tuan Lee. Sesampainya di sebuah tempat bersama si guru itu, tak lama kemudian Won-ho curiga akan gerak-gerik guru itu, kemudian merampas senjatanya. 청소도 해드리고. 네, 형사님. Akan tetapi, rumah itu sudah dipenuhi dengan penayagan si pisau besar yang membawa pakakas. Scene berpindah kepada dua pentol yang menerima pesan tidak dikenal yang menyuruhnya untuk bersiap untuk mengambil senjata dan dia diberitahu tentang keberadaan Cecep. Dua pentol itu pun berangkat untuk menemui si Cecep. Kembali ke Won-ho yang sedang disandra, ketika guru itu sedang ngabangus dengan Won-ho, tiba-tiba 대가리 데리고 오라. suasana pun jadi kacau akibat kedatangan tangan kanan Brian, yaitu Eun-guan serta anak buahnya. Dalam situasi itu, Won-ho berusaha untuk bersembunyi. Sementara itu, Eun-guan mendatangi guru itu dan menghabisinya sampai kojor.
Kemudian ia merampas HP dan melihat beberapa panggilan dari pisau besar. Mereka juga berhasil menyandra Won-ho. Tak lama setelah itu Brian datang di hadapan Won-ho. Scene berpindah ke 29 jam yang lalu. Sebelum peperangan ini terjadi, Cecep mengatakan kepada Brian bahwa kau menyerahkanku kepada pisau besar, kau menjadi tidak berguna di hadapan Tuan Lee. Brian sebenarnya mengetahui rencana pisau besar. Brian juga mengetahui bahwa ada dua orang yang bekerja di bawah perintah Tuan Lee yang ia sangat percayai. Salah satunya adalah Jin Harim yang bertanggung jawab atas jaringan garam laknat atau narkobro. Hal itu membuat pisau besar cemburu dan bahkan menuduh Jin Harim sebagai pengkhianat. Ia juga mencoba membunuhnya agar mendapat perhatian dari Tuan Lee. Itu sebabnya pisau besar bersikeras melindungi pabrik Tuan Lee. Brian dan Cecep sangat terobsesi mengambil alih pabrik itu. Namun kata Cecep, kamu harus menyelamatkan Won-ho dan membiarkannya untuk tetap hidup tanpa sepengetahuan pisau besar. Akan tetapi, terdapat HP di bawah kursi roda Brian. Cecep lalu mengambilnya dan mulai menghubungi dua pentol. Ia pun mengaktifkan GPS yang dia sembunyikan di dalam mulutnya. Dengan begitu, mereka bisa saling berkomunikasi. Kembali ke sekarang, Brian pun menelpon Cecep bahwa dia telah bersama Won-ho. Won-ho bertanya kepada Cecep di telepon apa sebenarnya yang terjadi. Cecep kemudian menjelaskan bahwa kita sekarang berada di pihak yang sama. Kemudian mereka bersiap-siap untuk ke tempat si Cecep berada. Singkat cerita, tibalah Panayagan Brian di tempat Cecep berada. Eun-gwan telah sampai di garis depan. Dengan penjagaan yang sangat ketat, Eun-gwan mengelabui para penjaga bahwa Tuan Lee yang mengutusnya untuk mengantar barang ini ke sini. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba ya, si dua pentol menghabisi penjaga tersebut. Hal itu membuat baku tembak antara anak buah pisau besar dan Brian tak terbendung dan sangat sengit. Di sisi lain, pisau besar mendapat telepon dari Guru Lee. Guru Lee ternyata menelpon pisau besar bukan karena narkoboy. Guru Lee mengatakan kepada pisau besar, mulai sekarang kamu bisa melanjutkan bisnis dengan menggunakan namaku. Terungkap fakta besar bahwa pisau besar adalah anak dari Tuan Lee. Tuan Lee juga memutuskan pensiun dari bisnis haram dikarenakan dia sudah bau tanah dan ingin tobat. Ia juga berencana ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Mendengar hal itu, pisau besar merasa rudet dan ambekepegung. Dia pun meluapkan emosinya kepada Cecep. Scene berpindah ke 13 tahun yang lalu di Cina. Kita diperlihatkan Tuan Lee bersama Jin Harim. Dalam perbincangan itu, Jin Harim kecewa kepada pisau besar karena telah menipu Jin Harim. Tuan Lee yang mengetahui itu memberikan arahan ke Jin Harim, jangan pernah membuat kekacauan sesama saudara. Tak lama setelah itu, pisau besar yang berada di luar akhirnya masuk menemui Tuan Lee. Tuan Lee mengatakan, jangan sekali-kali lagi kau membenci kakakmu. Kau khawatir akan tergantikan oleh Jin Harim? Saat pisau besar menyebutnya dengan nama ayah, tiba-tiba kembali ke sekarang, pisau besar yang rudet dengan sikap Tuan Lee melampiaskan kemarahannya kepada si Cecep. Cecep yang bengal dan terus-menerus menanyakan keberadaan Tuan Lee. Pisau besar kekeh dan teguh pendirian tidak mau membocorkan keberadaan Tuan Lee. 이 선생 지금 어디 있냐고. Pisau besar yang rudet dengan si Cecep lantas menghajar si Cecep sampai tidak walakaya. Saat Cecep merasa kesakitan, ia tidak menyerah dan terus bertanya di mana Tuan Lee. Hal itu membuat pisau besar terus meningkat emosinya. Saat ingin nyacag atau membunuh si Cecep, tiba-tiba ya, Won-ho datang tepat waktu dan membuat si pisau besar kojor di tempat. Setelah itu, Won-ho, Cecep, dan dua pentol kembali jadi tawanan Brian. Brian mengatakan bahwa ada satu orang lagi yang harus dihabisi. Kemudian Won-ho yang atel ingin ngabacot, lantas ia langsung dibius hingga pingsan.
개새끼가. Cecep mengatakan kepada Brian selama ini Cecep terus mengikuti Brian kemana ia pergi agar mengetahui di mana Tuan Lee yang asli berada. Akan tetapi, Brian juga mengetahui asal-usul keluarga Cecep yang ternyata hal ini dilakukannya hanya untuk balas dendam dengan Tuan Lee. Kemudian Brian ingin dua pentol agar bekerja dengan dia, namun Cecep menolaknya. Dan inilah yang dilakukan Brian. 둘은 나와 같이 갈 겁니다. 이 칼을 만들게 될 거예요. 감옥 만들 겁니다. 과연 그럴 Salah satu si pentol disiram air keras ke matanya agar tidak bisa melihat lagi. Kemudian teman satunya disiksa dengan api. 금방 끝납니다. Dengan ancaman itu, membuat Cecep menerima tawaran Brian. Singkat cerita, kemudian polisi Thailand menemukan markas gembong narkoboy dan di dalam markas itu terdapat Won-ho. Won-ho yang tak sadarkan diri selama 3 hari dirawat di rumah sakit Thailand dan diawasi oleh para polisi Thailand bersama rekan Won-ho. 팀장님, 3일 전에 태국 경찰한테서 연락 왔어요. 마약 공장 발견됐는데 3일? Pagi hari sesudah adzan subuh di Norwegia, terlihat Tuan Lee telah sampai di rumahnya tanpa ia sadari dalam rumah itu ada Cecep yang sudah standby menunggu kedatangan Tuan Lee. Tuan Lee kemudian memuji cara kerjanya dan kualitas garam laknat yang ia produksi. Lalu Cecep menceritakan perlakuan Tuan Lee di waktu ia masih kecil dulu bersama orang tuanya yang telah kojor dalam kontainer. Cecep juga mengetahui keberadaan Tuan Lee dari handphone pisau besar. Cecep juga memperlihatkan foto-foto keluarga dan saudara Tuan Lee yang telah ia habisi. Setelah perbincangan singkat, padat, dan jelas, Cecep tidak banyak tingkah lagi. Tiba-tiba Tuan Lee akhirnya kojor di tempat dan Cecep berhasil membalaskan dendam terhadap Tuan Lee yang telah membunuh keluarganya. Dari sini, Min Ho berpikir setelah melewati plot twist cerita dan luka-liku yang panjang dari Bleeper 1 sampai 2, bahwa si Cecep ini karakternya ambisius, konsisten, dan cerdas. Ya, mirip kayak Min Ho seetik. Dan yang lebih parahnya lagi, membuat polisi dibuat kebingungan dengan bandar narkoba yang asli. Jadi, buat sutradara film terima kasih udah menyuguhkan alur cerita paling greget, asik, beredukasinya banyak, dan padahal inti ceritanya hanya balas dendam itu doang, tapi jadi melebar kesana kemari sampai Min Ho dibuat kewalahan membuat skrip ini. Buat kalian lebih baik nonton Bleeper 1-nya dulu karena bakal pusing gitu kalau langsung nonton Bleeper 2. Oke, lanjut. Singkat cerita, Won-ho yang sudah jago ringkas kemudian menuju ke lokasi keberadaan Cecep dan kawan-kawan yang sudah tahu lewat GPS-nya. Akhirnya, mereka bertemu kembali dan Won-ho ingin memastikan Tuan Lee apakah benar-benar sudah kojor. Ia juga bertanya seperti apa sifat Tuan Lee sebenarnya. Cecep kemudian menceritakan sedikit karakter Tuan Lee. 이 선생 어떤 사람이었냐? 이웃들한테 친절한 사람. Saat Cecep mengambil pistolnya di atas meja, ia pun berkata, "Aku akan menjadi the next Tuan Lee." Dengan refleks dan cepat, Won-ho pun, 내가 이 선생 할게요. Ya, Cecep kojor juga. Dengan cemas, Won-ho memeriksa senjata milik Cecep. Ternyata pistol itu pelurunya kosong. Won-ho yang hanjakal dengan sikap rusuh dan arogannya, ia berjalan keluar dari rumah itu sambil menahan tangis dan gemetar. Saat Won-ho sampai di luar dan tepat sedikit lagi sampai ke mobilnya, tiba-tiba sebuah peluru menembus babatoknya yang ternyata itu ulah si dua pentol. Dan sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa lelakon di film ini adalah si dua pentol dan si Brian. Apakah bakal ada Bleeper yang ketiga? Harusnya bakal ada, karena Brian dan Panayagan belum tertangkap. Dan film pun sekian. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mino sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Mino lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.